Halo anak-anak yang hebat, terima kasih sudah klik thumbnail video ini. Kalian pasti ingin belajar tentang sistem gerak kan? Kali ini Kak Eva akan membahas secara khusus tentang sistem gerak pada manusia. Jadi sistem gerak pada manusia itu dibedakan menjadi dua, yaitu sistem gerak aktif yang dilakukan oleh otot dan sistem gerak pasif yang dilakukan oleh tulang. Aktif di sini berarti bagian yang menggerakkan sistem. Dan pasif berarti bagian yang digerakkan oleh sistem. Jadi, otot menggerakkan tulang. Kita akan bahas otot lebih lanjut nanti, juga tulang, sendi, rangka, gangguan, dan kelainan pada sistem gerak. Pertama, kita bahas tentang otot ya. Otot merupakan alat gerak aktif karena otot mampu berkontraksi dan mampu melakukan relaksasi. Tanpa otot, tulang dan sendi tidak dapat bergerak. Berdasarkan bentuk, susunan, dan cara kerjanya, otot dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Apa bedanya otot-otot ini? Pertama, dari bentuk selnya. Otot lurik bentuknya panjang silindris. Otot jantung bentuknya panjang silindris dan bercabang. Otot polos bentuknya gelendong yang meruncing di kedua ujungnya. Dari pola dan warnanya, otot lurik dan otot jantung itu mirip karena terdapat pola garis melintang dengan warna gelap terang berselang-seling seperti lurik. Sedangkan otot polos tidak memiliki garis melintang. Karena polos itulah maka otot ini disebut otot polos. Dari jumlah inti pada otot lurik dan otot jantung juga memiliki kesamaan, yaitu jumlah intinya ada banyak. Sementara otot polos, jumlah intinya hanya 1. Jika dilihat dari letak inti, otot lurik letak intinya ada di tepi. Sementara otot jantung dan otot polos, letak intinya ada di tengah. Kemudian, jika dilihat dari mekanisme kerjanya, otot lurik bekerja di bawah kesadaran kita. Inilah mengapa otot lurik sering disebut sebagai otot sadar atau volunteer. Dalam bahasa Inggris disebut voluntary muscle. Sementara otot jantung dan otot polos mekanisme kerjanya mirip, yaitu sama-sama bekerja di luar kesadaran kita. Inilah mengapa kedua otot ini sering disebut otot tidak sadar atau involunteer atau otonom. Dalam bahasa Inggris disebut involuntary muscle. Kemudian, jika dilihat dari gerakannya, otot lurik bergerak dengan cepat, tidak teratur, dan juga cepat lelah. Sementara otot jantung dan otot polos sama-sama bergerak lamban, teratur, dan tidak cepat lelah. Nah, dari ciri kedua hingga ciri keenam ini, kita bisa lihat kan polanya bahwa otot jantung ternyata memiliki kesamaan dengan otot lurik pada bagian pola, warna, juga jumlah inti. Tetapi di sisi lain, otot jantung juga memiliki kesamaan dengan otot polos, yaitu pada bagian letak inti, mekanisme kerja, dan gerakannya. Nah, walaupun ada beberapa kesamaan, tetapi ketiga otot ini sangat berbeda pada letak ototnya. Otot lurik melekat pada rangka, maka sering disebut juga sebagai otot rangka. Sementara otot jantung terdapat di jantung, dan otot polos terdapat di organ dalam. Misalnya pada paru-paru, lambung, ginjal, hati, dan juga organ-organ vital lainnya. Otot memiliki 3 sifat. Yang pertama adalah kontraktilitas. Ini berarti otot dapat memendek dan mengeras ketika kontraksi. Yang kedua adalah ekstensibilitas. Ini berarti otot dapat memanjang dan mengendur ketika relaksasi. Kemudian yang ketiga, elastisitas. Ini berarti otot dapat kembali ke ukuran semula. Nah, sekarang kita bahas cara kerja otot. Kelompok yang pertama adalah antagonis, yaitu ketika dua otot bekerja secara berlawanan.
Jika otot yang satu berkontraksi, maka otot yang lain relaksasi. Contohnya adalah pada otot bisep dengan otot trisep. Ketika otot bisep sedang berkontraksi, maka otot trisep akan melakukan relaksasi. Demikian pula sebaliknya, ketika otot bisep relaksasi, maka otot trisep akan melakukan kontraksi. Kemudian kelompok yang kedua adalah sinergis, yaitu ketika dua otot bekerja sama secara searah, sama-sama berkontraksi dan juga sama-sama relaksasi. Contohnya adalah otot bisep dan otot tulang lengan bawah. Pada kondisi ketika kita sedang meluruskan lengan, otot bisep akan melakukan relaksasi. Begitu juga dengan otot tulang lengan bawah. Otot dapat melekat pada tulang karena diikat oleh tendon. Tendon berada di kedua ujung tulang. Tendon yang melekat di tulang yang diam disebut origo. Sementara tendon yang melekat di sisi tulang yang bergerak disebut insersio. Nah, sekarang kita bahas fungsi otot. Yang pertama, melakukan gerakan tubuh. Kedua, menjaga keseimbangan tubuh. Yang ketiga, menggerakkan sistem pencernaan dan pembuangan. Yang keempat, membantu proses melahirkan. Yang kelima, mengatur postur tubuh. Kemudian, otot juga membantu proses pernapasan dan juga proses penglihatan. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang tulang. Ketika baru lahir, tulang pada bayi berjumlah 270 tulang. Tulang-tulang tersebut masih berupa tulang rawan. Karena masih berupa tulang rawan inilah, maka bayi dapat keluar melalui lubang rahim yang sempit. Tidak terbayangkan bagaimana jadinya jika kita lahir dengan tulang-tulang yang keras. Pasti akan susah sekali untuk keluar dari dalam rahim ibu. Coba kalian perhatikan gambar ini. Bagian yang berwarna hijau toska adalah bagian yang masih berupa tulang rawan. Banyak sekali kan? Bahkan termasuk bagian kepalanya. Masih ada tulang rawan juga di sana. Inilah mengapa kita harus berhati-hati ketika memegang dan menggendong bayi. Untungnya, semakin bayi bertumbuh, beberapa dari tulang-tulang rawan tersebut kemudian mulai menyatu. Dan akhirnya setelah dewasa, tulang pada manusia berjumlah kurang lebih 206 tulang. Nah, sekarang yang perlu kalian pahami, tulang merupakan alat gerak pasif karena tulang tidak mampu bergerak sendiri. Tulang membutuhkan otot untuk dapat bergerak. Jadi, cerita-cerita horor tentang tulang tengkorak yang mampu berjalan sendiri itu tidak benar ya, karena tulang membutuhkan otot untuk dapat bergerak. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis tulang. Ada dua jenis tulang. Yang pertama, tulang rawan atau kartilago. Dan kedua, tulang keras atau osteon. Tulang rawan banyak mengandung zat kolagen atau zat perekat, serta sedikit CaCO3 atau kalsium karbonat atau zat kapur. Hal ini menyebabkan tulang rawan bersifat lentur, elastis, dan lunak, sehingga mudah dibengkokkan. Sedangkan tulang keras banyak mengandung kalsium karbonat dan fosfor, serta sedikit kolagen, sehingga tulang menjadi keras, tidak lentur, dan mudah patah. Jadi, bedanya ada di jumlah zatnya ya. Tulang rawan, zat kolagennya ada banyak. Karena itulah sifatnya lentur, elastis, dan lunak. Sementara tulang keras, kolagennya sedikit dan lebih banyak zat kapur ditambah fosfor. Karena itu, tulangnya menjadi keras, tidak lentur, dan juga mudah patah. Berikutnya, kita bahas bentuk tulang. Ada 4 bentuk yang akan kita bahas di sini. Tulang panjang atau pipa, tulang pendek, tulang pipih, dan tulang tak beraturan.
Yuk sekarang kita bahas tulang pipa secara lebih detail. Jadi tulang ini bentuknya bulat dan panjang seperti pipa. Karena itu dia disebut tulang pipa. Ujungnya membesar berupa bonggol. Tulang pipa berisi sumsum kuning dan lemak. Biasa juga disebut tulang kompak karena zat yang terdapat di antara ruang antar sel sangat padat dan kompak. Contohnya tulang selangka, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang ruas-ruas jari tangan, tulang telapak tangan, tulang ruas-ruas jari kaki, tulang telapak kaki, tulang paha, tulang betis, dan tulang kering. Berikutnya, tulang pendek. Bentuknya bulat, pendek, ringan, tetapi di saat yang sama dia juga kuat. Tulang pendek berisi sumsum merah. Contohnya, tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki, dan ruas-ruas tulang belakang. Yang ketiga, tulang pipih. Bentuknya pipih, lebar, dan berongga, seperti spons. Tulang ini juga berisi sumsum merah. Contohnya, tulang dada, tulang rusuk, tulang belikat, tulang tempurung lutut, tulang pinggul, dan tulang tengkorak kepala. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah tulang dada dan tulang rusuk. Kedua tulang ini berbeda ya. Tulang dada itu yang ada di tengah-tengah, persis di bawahnya tulang leher, sedikit di atasnya tulang pinggang. Sementara di kanan dan kirinya tulang dada itu adalah tulang rusuk. Nanti kita akan belajar secara lebih lengkap tentang tulang-tulang ini pada bagian rangka. Yang kedua yang perlu kalian perhatikan, tulang tempurung lutut. Pada beberapa literatur, tulang tempurung lutut digolongkan secara terpisah pada kelompok yang kelima yaitu tulang sesamoid. Namun, ada juga literatur yang memasukkan tulang tempurung lutut ini ke kelompok tulang pipih karena memang tulang tempurung lutut ini bentuknya pipih. Yang terakhir, tulang tak beraturan. Bentuk tulangnya tentu saja tidak beraturan. Contohnya, tulang pinggul dan tulang tengkorak penyusun wajah. Tulang tengkorak penyusun wajah ya. Kalau tulang tengkorak kepala masuk ke tulang pipih. Tepat sekali. Ini adalah gambar tulang. Dapat kalian perhatikan di sisi paling luar terdapat tulang kompak. Secara umum, bagian terluar tulang tersusun dari zat yang sangat padat dan kompak, maka disebut tulang kompak atau compact bone. Sementara di bagian dalam ada rongga-rongga seperti spons, maka disebut tulang spons atau spongy bone. Nah, dengan ini kita sudah selesai mempelajari sistem gerak aktif dan sistem gerak pasif. Masih ada 3 bagian yang tersisa, yaitu sendi, rangka, serta gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Kita akan bersama-sama mempelajari 3 bagian ini di video berikutnya ya. Oke, sampai jumpa. Banyak-banyak belajar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.